Tuhan cahaya penyelamatku, tiada yang aku takuti. Tuhanlah benteng kekuatanku, tiada yang aku gentari. Hanya satu yang ku ingin, diam di rumah-Mu Tuhan, rasakan nikmat cinta-Nya, tentram dalam perlindungan, berharap selalu padanya, kuat hati, teguhkan iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkau yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahlah imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini tentang peran gereja bagi perkembanganku. Gereja itu tempat tinggal kita, tempat ibadah kita, dan diri kita. Ibu mau mengawali dengan cerita tentang binatang. Ini di sini ada kisah tentang seekor ikan. Di tepi sebuah sungai, ada seorang ayah bersama dengan anaknya. Dia berdiri di pinggiran sungai itu. Ayah dan anaknya itu berjalan-jalan di situ. Dia mau refreshing begitu ya. Ayahnya mengatakan kepada anaknya begini, "Nak, kita tidak bisa hidup tanpa air." Di tepi sebuah sungai itu ternyata ada ikan yang mendengar percakapan antara ayah dan anaknya itu. Ikan itu mendengar bahwa, iya toh, kita tidak bisa hidup tanpa air. Dan ikan ini berpikir-pikir, air. Jadi air itu menghidupkan. Tidak bisa hidup tanpa air. Kalau begitu, aku mau mencari air. Di mana itu air? Sebab kata manusia, kita tidak bisa hidup tanpa air. Terus si ikan ini berenang kian kemari. Dia mau mencari air. Dia bertanya pada temannya, "Hei kawan, tahukah engkau di mana ada air?" Jawab temannya, "Air? Belum pernah dengar tentang air aku." Wah, gimana nih temannya nggak ngerti apa itu air. Dia berenang lagi. Ketemu dengan seorang yang lebih tua daripada dia. Dia bertanya, "Bapak, katanya kita tidak bisa hidup tanpa air." "Iya, betul." "Terus kenapa?" "Saya mau mencari air."
ya kamu berenang saja. Akhirnya ikan itu berenang lagi. Ketemu dengan sesama ikan yang lebih berpengalaman. Hai teman, tahukah engkau tentang air? Kata manusia, kita tidak dapat hidup tanpa air. Air. Apa itu air? Saya pernah mendengar tapi saya juga tidak ngerti. Oh, jadi bagaimana bisa menemukan air? Akhirnya ikan ini sedih, menangis, matanya sembab-sembab sampai matanya jendela-jendela itu mau menemukan air, tidak ketemu. Terus ikan ini berenang lagi sampai akhirnya menemukan ikan yang tua. Saudaraku yang lebih tua, saya mendengar kata manusia, kita tidak bisa hidup tanpa air. Tolong tunjukkan padaku di manakah ada air. Ikan yang tua ini menjawabnya, kamu itu hidup di tengah-tengah air. Kamu itu berada di dalam air. Kamu itu hidup dengan air. Kanan kirimu, depanmu, belakangmu itu air. Oh, jadi air itu bersama dengan aku. Betul. Nah, begitu anak-anak. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Kita manusia membutuhkan Allah. Kita manusia membutuhkan Tuhan. Di manakah Tuhan? Hadir dalam gereja. Hadir dalam hati kita ketika hati kita itu mengatakan kebenaran. Gereja. Apa artinya gereja? Kalau gereja yang ditulis dengan huruf kecil, itu gedungnya. Yang Ibu tunjukkan di situ itu gedung gereja Basilika Lateran. Itu gereja yang mula-mula. Gereja yang besar. Basilika Lateran Santo Yohanes. Kalau gereja yang ditulis dengan huruf besar, artinya paguyuban umat yang beriman pada Yesus. Perkumpulan jemaat yang percaya pada Yesus. Keluarga disebut gereja mini. Anggotanya adalah kita-kita semua. Jadi kita ini adalah gereja. Itu ada gambar misdinar dengan romonya. Itulah gereja. Gereja yang berarti orang, perkumpulan orang. Nah, di manakah gereja itu? Ya kalau gedung gereja, Basilika Lateran Santo Yohanes itu ya ada di Italia. Awalnya Basilika itu namanya Basilika Agung Penebus Maha Kudus. Yang membangun Kaisar Konstantinus Agung. Pertama-tama yang memberkati itu Paus Silvester pertama tahun 324 abad ketiga. Lebih tua daripada Candi Borobudur. Candi Borobudur di Indonesia itu dibangun sekitar abad ke-8 atau abad ke-7 begitu ya. Basilika Lateran itu abad ketiga. Basilika Agung ini menjadi lambang perdamaian dan kemerdekaan, merupakan induk dari semua gereja di dunia. Tapi itu gedung gereja. Kalau gereja yang diartikan persekutuan orang kudus, paguyuban umat beriman, itu ada di sekeliling kita.
gambar di situ anak-anak sedang menerima komuni pertama. Perkumpulan anak-anak yang beriman pada Yesus yang menerima komuni pertama itulah gereja. Itu makna dari gereja. Kita hidup di dalam gereja. Kita membutuhkan Allah yang tinggal dalam gereja. Di dalam gereja itu ada tabernakel. Allah tinggal di dalamnya. Gitu. Nah, berikut sekarang. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja. Itu tradisi-tradisi suci, itu adorasi Jumat pertama dalam bulan. Devosi kepada hati kudus Yesus. Gambar yang ada di situ, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Santa Maria Margareta Alacoque yang mempunyai ide untuk menyelenggarakan adorasi Jumat pertama untuk menghormati hati kudus Yesus. Saat itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria Alacoque pada hari raya tubuh dan darah Kristus tahun 1675, Tuhan Yesus itu merasa luka-lukanya semakin pedih, sebab banyak umat yang menghina hati kudus Yesus. Oleh karena itu, pada hari Jumat pertama dalam bulan, mengadakan devosi kepada hati kudus Yesus, itu umat beriman berbuat silih bagi segala luka yang diterima oleh hati kudus Yesus karena penghinaan umat manusia kepada sakramen Maha Kudus. Berikutnya sekarang. Tradisi suci yang lain yang menghidupkan iman adalah devosi kepada Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria ini dalam bentuk doa rosario atau berziarah. Berziarah yang tingkat internasional itu antara lain di Lourdes di Prancis, di Fatima, di Meksiko, Juan Diego di sana. Bunda Maria menampakkan diri kepada Juan Diego. Kalau di Fatima, Bunda Maria menampakkan kepada 3 anak gembala, Lucia, Jacinta, dan Francisco. Di Lourdes itu menampakkan diri kepada Bernadette. Dan Santa Bernadette itu jenazahnya masih utuh, menunjukkan bahwa dia adalah orang kudus. Di Indonesia ada tempat ziarah Bunda Maria itu di Sendang Sono di Jawa Tengah. Itu tradisi suci yang membawa kita pada pengudusan. Gereja, tempat tinggal kita, tempat hidup kita itu mempunyai tugas. Ada 5 tugas gereja. Yang pertama, tugas pengudusan atau liturgia. Liturgia ini misalnya pelayanan sakramen. Romo-romo itu memberikan pelayanan sakramen. Sakramen baptis, sakramen tobat, sakramen minyak suci, sakramen pernikahan, dan seterusnya. Selain pelayanan sakramen, juga doa bersama. Dalam lingkungan, ada doa untuk orang yang meninggal, ada doa untuk pemberkatan rumah. Nah, itu masuk dalam liturgi. Yang kedua, pewartaan. Pewartaan ini pengajaran calon baptis, pengajaran calon komuni pertama, pengajaran calon krisma, pengajaran pembelajaran seperti di sekolah. Itu pewartaan. Yang ketiga, persekutuan. Persekutuan itu koinonia. Kalau pewartaan, kwerikma. Koinonia ini hidup bersama dengan orang lain. Di kring, lingkungan, atau wilayah. Hidup bersama dalam komunitas. Itu persekutuan. Ciri khas persekutuan di dalamnya itu ada cinta kasih. Dan itu kehidupannya langgeng, tidak hanya sesaat, begitu ya. Yang keempat,
kesaksian hidup, martiria. Kalau seseorang itu hidupnya baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai dengan ajalnya dia berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan, disebut dengan martir putih. Seperti Paus Yohanes Paulus II, seperti Ibu Teresa dari Kalkuta, begitu. Tetapi, kalau kesaksian hidupnya itu menjadi saksi iman, artinya dia mati dibunuh, darahnya tertumpah karena iman akan Yesus, kesaksian seperti itu disebut martir merah. Misalnya Santo Laurentius, Santo Stefanus, Santa Cecilia, Santa Agnes. Itu orang-orang yang mati dibunuh karena imannya akan Yesus. Yang kelima, pelayanan atau diakonia. Awas jangan salah artikan dengan prodiakon. Prodiakon yang ada di gereja itu pelayanan liturgis, dia memimpin doa. Kalau pelayanan diakonia, termasuk 5 tugas gereja di sini, adalah pelayanan di bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang pendidikan. Bidang kesehatan, misalnya gereja mempunyai poliklinik, mempunyai rumah sakit, mempunyai balkesmas, begitu. Pelayanan di bidang sosial, misalnya gereja itu mempunyai panti asuhan, panti jompo, pelayanan terhadap orang kusta, dan seterusnya. Terus pelayanan di bidang pendidikan. Gereja-gereja itu mempunyai sekolah-sekolah. Ya sekolah TK atau SMP, universitas, begitu. Mempunyai tempat-tempat kursus. Nah, itu artinya gereja mempunyai 5 tugas itu. Yang pertama, liturgia, kerigma, koinonia, yang keempat martiria, dan yang terakhir diakonia. Nah, contoh yang di sini adalah pengudusan, sakramen tobat. Romo menerimakan sakramen tobat kepada peniten. Jadi seseorang itu menyesal atas dosa-dosanya, Romo memberikan pengampunan atas nama Tuhan. Begitu. Terus berikut di sini masih pengudusan. Itu sakramen krisma. Gambar yang nampak di situ Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo menerimakan sakramen krisma, itu liturgia. Nah, berikut anak-anak. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu dituliskan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu dan mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, itu anak-anak. Karunia untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Misalnya berkata-kata dengan hikmat. Ada orang lain lagi diberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang seorang lagi diberi karunia iman. Seperti tadi itu, martir. Dia menjalankan hidupnya dengan iman yang penuh. Yang seorang lagi diberi karunia untuk menyembuhkan. Dokter-dokter atau perawat atau paranormal atau tabib, begitu. Terus mengadakan mukjizat. Mukjizat itu ya macam-macam. Bernubuat. Biasanya bernubuat ini para nabi. Awas jangan disamakan dengan membuat. Membuat itu membikin begitu. Kalau bernubuat itu meramalkan sesuatu. Tetapi kalau bernubuat itu pasti terjadi. Kalau meramalkan ramalan cuaca, begitu belum tentu terjadi.
Karunia berikutnya membedakan bermacam-macam roh. Nah, ini kan roh itu ada roh baik, ada roh jahat. Orang mendapat karunia untuk itu. Terus berkata-kata dengan bahasa roh. Yang terakhir menafsirkan bahasa roh. Gitu ya anak-anak. Nah, lanjut sekarang. OMK, orang muda Katolik. Kamu anak-anak itu perlu untuk hadir dalam kegiatan OMK. Yang nampak foto-foto di situ, itu OMK itu sedang melakukan latihan dasar kepemimpinan. Apa sih untungnya ikut serta kegiatan orang muda Katolik? Yang pertama, cari jodoh supaya kamu itu dapat jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya keinginan gejolak semata, begitu. Tapi benar-benar melaksanakan kehendak Tuhan. Berkumpul untuk menghilangkan kesepian, berkumpul untuk berdoa, bernyanyi bersama, atau bermain bersama, tetapi bermain yang bermanfaat. Bermainnya itu bermain menggunakan dasar kitab suci, bukan bermain yang negatif. Menjadi pelayan gereja, apa saja itu, jadi misdinar atau ikut baksos, mengembangkan diri, berlatih keterampilan, bisa latihan macam-macam, latihan menjahit atau latihan memimpin atau latihan berbuat sesuatu yang bermanfaat, yang penting itu. Terus pendalaman iman, mengupas kitab suci, memahami kitab suci, atau memahami suatu doa, begitu. Penting itu untuk ikut dalam kegiatan OMK. Nah, setelah matang di OMK, kamu siap sedia untuk memimpin. Gambar yang ada di situ adalah Bapak Uskup bersama-sama dengan Pak Presiden, gitu ya. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu mau tutup pembelajaran ini dengan lagu Manis Hatimu, tapi bait yang kedua. Mawar melati semerbak harumnya, seagung tangan penciptanya. Tugas dan bakti menuntun umatnya, penawar di taman anggurnya. Oh Tuhan, tunjukkan kehendak dan kemerdekaan, biar salibmu membimbingku untuk karya bagi sesamaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang mengatakannya Engkau yang Maha Tahu dan Maha Benar. Tuhan, tambahlah imanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.